Halo guys, jadi di video ini kami ingin membuat podcast yang berjudul Semua Orang Kelihatan Sukses. Terus gua apa? Nah, video ini kami angkat dari penelitian kami tentang fenomena perbandingan sosial pada generasi Z terhadap pencapaian teman sebaya di era digital. Ikuti terus video kami dan selamat menyaksikan di channel YouTube Bunyian Mahasiswa. Kita kan umur 19 tahun ya. Tapi aku mah dulu ya dong ya sekitar 19-20. Bahkan ada yang umur 20 dari keluar negeri. Dan aku umur yang segini masih bangga kalau dosen bilang absen udah lengkap. Bisa kita di mobil main-main terus ya. Tapi agak itu ya kan. Kenapa ya aku belum bisa kayak dia? Pribadi sih ngerasain ya. Dan itu yang musiknya lebih panjang dari webcam kita. Oke guys, selamat datang di podcast kita. Selamat datang buat kalian yang lagi dengerin sambil nyuci piring, sambil nyuci dosa, atau sambil scroll tanpa tujuan. Hari ini topik kita kayaknya cukup sensitif ya buat anak muda sekarang. Karena kita bakal ngobrol soal hal yang setiap hari nempel nih sama kita. Lihat orang lain terus ngerasa kayak, kok aku beda ya? Jadi siap-siap ya. Sebenarnya bahan obrolan ini agak bahaya sih buat mood kita, tapi juga penting juga buat kesehatan mental. Wah, lumayan menarik nih. Aduh, kalau sensitif ini biasanya ada dua hal. Biasanya tentang mantan atau tentang masa depan ini sih. Iya, kita bakal bahas dua-duanya nih secara nggak langsung. Mantan yang bikin nostalgia atau mungkin masa depan yang bikin kita panik. Jadi kalau nanti ada yang tiba-tiba nangis, kita bisa tarik nafas bareng-bareng ya guys. Kita juga bakal kasih tips biar kita stop compare ke diri sendiri. Tapi nggak bisa janji sih bisa ngilangin FOMO. Cuma ya bisa lah, kurang dikit-dikit. Karena masa depan kita sering hancur gara-gara pencapaian mantan gak sih? Lo mulai dah kena mental. Tapi serius deh, kalian pernah nggak sih buka Instagram atau TikTok? Niatnya cuma cari hiburan nih, ujung-ujungnya malah insecure dan mulai nanya ke diri sendiri. Ini salah hidup aku atau gimana ya? Iya, awalnya kan cuma mau lihat-lihat video hiburan. Ujung-ujungnya malah mikir kok orang lain hidupnya udah jauh banget ya. Iya. Padahal kan habis scroll jadi merenung sendiri. Kayak aku ngapain aja ya selama ini gitu. Itu mah udah pakai lengkap gak sih? Bukan media sosial sekarang tuh bahaya. Kenapa? Karena semua orang berpikir sukses juga sih. Iya kan, nah itu dia. Sekarang tuh di media sosial banyak banget konten anak muda yang produktif, mulai dari kayak rutinitas paginya yang penuh keestetikan, sampai yang pamer sertifikat seganteng. Gambreng ya. Iya. Bahkan kalau kita ngomongin tentang lingkungan mahasiswa nih, ada yang umurnya kita gitu, satu semester. Di kita kan umur 19 tahun ya. Iya. Tapi aku mah dulu ya dong ya sekitar 19-20 ya. Iya. Tapi mereka udah banyak publish jurnal cinta gitu. Bahkan teman-teman pernah nggak sih dengar ada tren yang semua mahasiswa namanya ada di PTDP. Pernah. Tapi nggak semua mahasiswa namanya ada di cinta. Betul. Iya, Itu Dan paling distract sih dengan hal seperti itu. Iya. Bahkan dari sisi finansial pun kita lihat banyak sekali konten-konten kreator yang pamer-pamer, ada yang umur 17 tahun udah punya bisnis sendiri gitu. Ada juga tuh kan yang ngasilin duit yang dari konten juga kan, kayak Facebook Pro ya kan. Iya. Genzi juga bisa Facebook Pro kan, Bisa. ya, ngasilin rupiah, dolar ya, dolar Amerika ya. Tahu lah kan, $1 berapa ya. Berapa tuh berapa? Berapa? Kemarin kayaknya 17.000 sekian lah gitu kan. Nah, bayangin kalau dia satu konten dapat $19. Tapi itu kan, bayangin kalau dia update berapa konten satu hari. Ya gitu. Kayak kadang kalau aku ya sering nengok-nengok kan, lihat-lihat kan konten-konten Genzi itu yang dia pamer gitu kan, berikan motivasi tentang kehidupannya lah kan, apalagi dia upgrade tentang bagaimana pencapaian dia. Udah bikin kita insecure, ngasih duit pula dia lagi. Makin insecure. Iya kan, iya. Ada juga yang CV-nya lebih panjang dari website kita. Dan kadang ya, habis lihat konten kayak gitu kita langsung mikir nggak sih kayak, kenapa ya aku belum bisa kayak dia? Aku pribadi sih ngerasain ya. Iya, kadang mikir
aku selama ini ngapain aja ya? Itu kalimat yang paling sering muncul pas kita lihat ada yang seumuran udah mulai sidang, udah ada yang kerja, bahkan udah punya pencapaian masing-masing. Sedangkan kita kan kadang baru pagi aja masih negosiasi sama alarm. Padahal 5 menit sebelumnya kita masih baik-baik aja, bahkan ada mungkin Banyak Siapa main ya? Gen Z itu main game. Makanya media sosial tuh kadang susah ditebak, aneh. Kadang kita bisa ngembaliin kita, bisa kita bikin kita ketawa gitu kan. Kadang juga kita mikir ya, mempertanyakan gimana ya hidupku nanti gitu kan. Kadang pun kita sesuai dengan apa FYP di TikTok. Iya, Iya. setuju banget sih. Tapi kalian tipe yang gampang compare diri nggak sih? Kalau aku sih random aja. Kalau aku jujur gampang banget. Ini salah lagi. wajar sih kalau menurut aku. Tapi sebenarnya komentar diri itu sebenarnya manusiawi guys. Kalau dari aku sendiri manusiawi sih, karena kita pasti pernah lihat kan orang-orang lain tuh jadi mengukur pada diri kita sendiri, jadi buat upgrade. Jadi Apalagi sekarang kan semuanya diposting kan. Kalau dulu nih mau pamer mesti nongol tuh di hajat tetangga. Sekarang cukup upload terus aja 15 detik. Dan itu bikin kontras kita jadi kelihatan halus. Nah itu dulu orang compare sama kali sama tetangga. Ya, apalagi sekarang kan compare dirinya itu se-TikTok di Indonesia. Susah, Bahkan ya. sama orang luar negeri sekalian baru buka TikTok udah lihat ih, ada anak 17 tahun udah punya startupnya sendiri, Apa? umur 19 sudah punya mobil, bahkan ada yang umur 20 udah keluar jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Dan aku umur yang segini masih bangga kalau dosen bilang absen udah lengkap. Dan masalahnya itu yang muncul di media sosial itu cuma pencapaian doang. Iya, memang. Enggak, ini dia enggak, kadang paling dikit lah ya kan muncul soal kejahatan dia, kebanyakan itu pencapaian, itu lah bikin kita overthinking. enggak sih, karena kan jarang ada yang upload pas lagi datangnya aja. Jarang juga ada yang bikin komen kayak, guys hari ini aku gagal lagi, ditolak gagal lagi. Padahal menurut aku pribadi ya itu bakal lebih relate nggak sih? Ya kan, dan lebih melegakan buat kita juga. Ya mana tau guys, revisi aku balik lagi untuk kelima kalinya. Kalau ada sih konten kayak gitu, aku malah relate. Aku malah mau komen pun. Akhirnya ada konten yang menggumi. Soalnya kebanyakan kan timeline isinya orang produktif terus sampai kita lupa kalau gagal dan capek itu normal. Menyinggir, Iya. Nah, tapi kalian pernah compare ke diri sendiri nggak sih gara-gara pencapaian? Pernah banget. Pasti pernah. Kalian pernah? Biasanya soal apa sih guys? Biasa soal apa? Kalau aku lebih ke orang yang kayak menceritakan capaiannya ya, terus dia prestasinya itu ikut lomba gitu. Kadang-kadang aku mikir aku bisa nggak kayak dia gitu kan. Kadang-kadang ada juga dari sisi lain aku mikir juga dari sisi lain kan bisa, tapi kadang nggak bisa gitu kan. Jadi bimbang gitu gara-gara konten dia tadi gitu. Kalau aku malah sering compare soal produktivitas di media sosial sih. Nah itu parah sih. Karena sekarang tuh rasanya semua orang produktif banget, sedangkan aku buka laptop aja tumbuh kuning nyawa. Nyawamu di mana? Kalau aku sendiri sih pernah compare tentang finansial juga, karena kan yang seperti tadi bilang di usia kita tuh banyak orang-orang di TikTok ngapain tentang udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi finansial ini lumayan trigger lah. Bisa kok kita beli mobil main-main itu. Lumayan cringe ya. Tapi agak itu ya kan. Banyak banget ya yang relate, tapi satu hal yang perlu kalian ingat guys, rekening bukanlah tolak ukur untuk harga diri kita. Tapi memang susah kalau misalnya banyak yang pada gaya itu. Caranya itu yang aku pribadi ya, bukan pura-pura gak kepo atau atur exposure atau unfollow, mute, atau mungkin batasin waktu. Kalau aku pribadi pakai teknik time boxing buat scroll TikTok 15 menit pagi, 10 menit malam, sisanya offline. Karena kan sekarang banyak banget ya konten anak muda yang
seperti umur kita lah 19-20, tapi udah punya penghasilan yang besar gitu, udah bisa. Jadi yang sebenarnya tadi beli rumah, beli mobil, bahkan beli sertifikat tanah. Terus mereka postingan captionnya nanti dibuat semua bisa sukses asal mau usaha, atau tren-tren yang sekarang kita tahu lah, ada yang buat 10 miliar pertama sebelum umur 20 tahun. Bagi seperti ini siapa? Jangan dong. Tinggi kali ya kan? Jangan dong. Tinggi kali gitu kan? Kita ayo usaha, mau buka usaha galon aja, ngos-ngosan. Tapi menurut kalian guys, media sosial tuh lebih banyak yang jadi motivasi atau malah jadi tekanan buat kalian? Kalau aku sih dua-duanya. Setuju. Kalau dari aku sih, kadang melihat orang sukses itu malah itu semangat, rasa kan. Jadi dorongan ya. Jadi kadang juga kan bisa bikin kita merasa tertinggal. Iya. Berarti ya sebenarnya tergantung cara kita memahaminya aja ya Kak. Betul, karena pencapaian orang lain itu bisa dilihat dari sisi. Ya, Betul guys. Video-video konten seperti itu bisa jadi motivasi ketika kita bisa mengambil sisi positifnya. Aku malah jadi beban sih. Dan itu juga tergantung kondisi mental kita. Jadi kalau menurut kalian para Gen Z sekarang nggak banget insecure, menurut aku ya salah satunya karena exposure yang masuk. Kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih karena terlalu sering ya lihat kehidupan orang lain di media sosial, karena seperti tadi yang dibilang, kalau misalnya dulu tuh kehidupannya masih yang buat masih dia tuh kehidupan tetangga gitu. Kalau misalnya anaknya lulusan luar negeri gitu, terus dibanding-bandingin dengan, tapi kalau sekarang Sakit udah sih itu. ya, tapi kalau sekarang udah saingannya satu dunia karena media sosial kan. Setiap hari lagi. Ya bahkan kita baru bangun pun buka langsung buka TikTok. Aku baru bangun. Iya, aku mau tidur ke Instagram. Terus ya kalau sebelum tidur dimikir kayak, kok hidup orang lain keren-keren ya. Tapi menurut aku nih ya, itu juga motivasi sih. Karena kita lihat kan dari orang lain. Padahal yang kita lihat itu kan sebenarnya bukan sepenuhnya realita. Kita lihat hasilnya tapi nggak lihat prosesnya juga Pak. Iya, kadang juga kita hanya melihat hasil dari pencapaiannya, tapi tidak melihat seberapa stres dia untuk mencapai itu kan. Iya. Kita lihat dia senyum tinggi-tinggi. Padahal di belakang nangis. Kasihan sih. Itu dalam sih. Jadi intinya yang perlu kita ambil itu lebih kasih kebaikan ke diri sendiri aja. Jadi kalau setiap hari kita ngomong kasar ke diri sendiri ya, lambat laun kita juga bakal turun nantinya. Kalau kalian bisa ngomong ke diri kalian sendiri nih yang sering insecure gara-gara media sosial, kalian mau ngomong apa? Kalau aku mau bilang nggak apa-apa kalau kaliannya pelan-pelan aja. Kalau aku sih menurutku karena menurutku ya hidup itu bukan lomba siapa yang lebih cepat. Betul. Dan guys, pencapaian orang lain itu bukan berarti kita gagal. Dan kita hanya berada di fase yang berbeda. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu penting sih. Dan tambahin satu lagi, belajarlah merayakan proses kita, catat setiap hal kecil yang kita lakukan. Misalnya hari ini kita bangun lebih awal jam 10 pagi. Ya, 10 pagi. Ya sorry, jam 6 pagi mungkin ya. Iya. Nah itu kan buat kemenangan diri kita sendiri. Gak perlu dipamerin di feed guys. Iya. Cukup untuk diri sendiri aja. Kutip ini guys, Freddy 2026. Catat ya guys. Karena Penting nih. ya, karena seringkali kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain sampai kita lupa menghargai tentang perkembangan diri kita sendiri. Ya betul itu guys, ya betul itu. Karena kan Guys, yang namanya berkembang sedikit demi sedikit itu kan tetap namanya berkembang. Yang penting ada kemauan. Betul. Dan media sosial bukan penentu diri kita sendiri. Jadi mungkin segitu aja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih buat yang udah setia dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih sedikit nafas lega buat kita yang sering ngerasa kayak kok kita belum sampai-sampai ya. Jadi perlu diingat kita semua lagi belajar guys. Jadi ya salah juga nggak apa-apa. Semoga setelah ini kalian nggak terlalu capek untuk compare diri kalian. Oke? Betul. dan bisa lebih fokus sama proses hidup masing-masing. Jangan terlalu trigger dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi tetap fokus aja sama kehidupan kalian. Dan ingat guys, setiap orang punya timeline yang berbeda-beda. Setiap orang punya waktunya yang berbeda-beda.
dan juga semua orang lagi berjuang dengan caranya sendiri guys. Jadi terima kasih yang udah dengerin podcast hari ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Dan kalau misalnya mau bonus konten, kita ada behind the scene yang lucu-lucu mungkin yang bakal diupload. Buat kalian yang lagi ngerasa down, ingat kamu gak sendiri guys. Kita saling support. Sekian video kami. Bye-bye. Bye-bye. Sekian podcast kami pada hari ini dan terima kasih sudah menonton. Saksikan terus kami di channel YouTube Bunyian Mahasiswa. Bye bye.